Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristiaji, NIM 7211419070. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 11 mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah, problem solving, terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau yang dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Aktivitas intelijen. Mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Aktivitas perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Aktivitas pengkajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mendefinisikan elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang memahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entity. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama ada model grafis, merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Yang kedua ada model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang ketiga ada model matematis, kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Dan yang terakhir, model naratif, merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Kapabilitas permodelan statis. Baris dan kolom air lembar kerja elektronik membuat ideal untuk digunakan dengan model statis.
Kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerjanya sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai dengan periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Konfigurasi sistem pakar. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada antarmuka pengguna, basis pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, yang keempat mesin pengembangan. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, Group Discussion Support System, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan, yang sama dengan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah lain antara lain sistem pendukung kelompok, kerjasama berbantuan komputer, pendukung kerja kolaboratif, terkomputerisasi, dan sistem penemuan elektronik. Piranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibanding ketika Gorey dan Scott Martin pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersama, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contoh adalah saling berbalas komunikasi melalui email ruang keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.